Saya mau jualan. Jualan Supaya saya bisa dapat tambahan, ya kan. Jualan waktu itu, jualan stiker pemuda Pancasila. Saya kasih ke laundry kiloan. Laundry kiloan kan udah wangi tuh. Iya. Plastikin tuh. Setelah diplastikin, saya jual waktu itu sekitar 12.000, ya kan. Jadi kalau kita ingin membesarkan bangsa, ya besarin anak-anak muda ini. Dan saya lakukan dimanapun, bukan hanya di Aceh gitu. Bukannya di Aceh. Bukan hanya di Aceh. Ya Pak. Bersama kita hari ini dalam kesempatan berbahagia ini sudah hadir Pak Muslim. Siap. Jadi beliau ini salah satu putra daerah terbaik kalau menurut pandangan kami, Pak. Ini enaknya dipanggil Pak atau panggilan umum yang saya dengar? Iya, Bang Muslim. Yang mana paling enak nih, Bang? Boleh Bang Muslim aja. Bang Muslim. Boleh. Lebih enak di sana, Bang. Lebih nyaman. Apa kabar, Bang? Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Dalam agenda, Bang, kali ini kembali ke daerah, Bang? Ya, pertama tentunya ini kan reses. Kita reses itu sampai tanggal 15 Agustus. 15 Agustus. Yang kedua Idul Adha. Idul Adha. Kebetulan kita ada beberapa pemotongan hewan kurban di Langsa, Aceh Timur. Sekaligus kita kunjungan dapil. Dan alhamdulillah sudah 8 kabupaten kota. Ya. Sampai hari ini, insya Allah besok kita kembali ke Jakarta. Ya. Jadi kadang-kadang saya tidak perlu memperkenalkan kembali siapa Bang Muslim karena orang pada tahu semua. Bang Muslim adalah anggota DPR RI. Siap. Dan bisa dikatakan hat-trick untuk ketiga kalinya nih, Bang. Amin. Tapi kan kadang orang melihat hari ini Bang Muslim di DPR, tapi pernah tahukah siapa Bang Muslim ini? Karena kita perlu gali nih, Bang. Iya. Jadi Bang, sebelum Abang duduk di DPR RI hari ini, Iya. siapa Abang sebelumnya? Ya, saya tidak lepas dari putra daerah. Pertama saya lahir di Aceh Timur, yaitu di Desa Alukumba, Kecamatan Rantu Selamat, kemudian Kabupaten Aceh Timur. Kemudian SMP saya itu di SMP Negeri 2 Langsa. Jadi sebelum di SMP Negeri 2 Langsa, saya 1,5 tahun di SMP Negeri Bayen. Jadi selesai SMP Negeri 2 Langsa itu, saya juga sempat sekolah di SMA Jaya Langsa. Habis itu kebetulan om saya ini pindah ke Jakarta. Dia tanya ke saya ketika itu, kau mau ikut ke Jakarta enggak? Yang terpikir di saya ini, saya sering banget lihat Monas. Saya ngebayangin itu betul saya lihat Monas kan. Akhirnya tanpa pikir panjang saya bilang saya ikut ke Jakarta. Berangkatlah saya ke Jakarta Bersama omnya. bersama om saya. Kebetulan om saya dulu ini manajer Asam Merah di Rantau Perla ya. Ya begitu sampai Jakarta saya pindah ke Jakarta. Saya sekolah di SMA Negeri 2 Sebuku 9. Ya dengan bahasa Aceh masih kental bener. Masih kental. Sampai ke sekolah saya dibully juga kiri kanan. Tapi sudah bodo amat saya pikir kan. Karena kita biasanya ya hidup itu dinikmati aja. Kebetulan saya backgroundnya orang pesantren kan. Ya dulu saya juga juara musabaqah tilawatil Quran. Tingkat anak-anak lah di Kabupaten Aceh Timur. Jadi begitu sampai di sekolah di Jakarta, saya ditunjuk juga ketua rohis, ngajar-ngajar pendidikan agama di luar sekolah ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan misalnya Maulid, Isra Mi'raj itu ya rata-rata saya suruh ngaji, termasuk di SMP Negeri 2 dulu di Langsa. Jadi itu modal saya pikir ya. Jadi akhirnya ya saya sekolah di Jakarta, selesai sekolah juga bingung mau kerja di mana. Ya namanya ikut om ini kan belum tentu dia bisa biayain kita kuliah. Iya, kan? benar. Akhirnya saya bilangin, ya udah om nggak mampu lah kasih kuliah kan. Saya sadar karena kita seorang anak petani ya nikmati aja. Akhirnya jadi sales lah di Jakarta. Jadi sales macam-macam lah kan. Akhirnya dia kasih lah waktu itu saya itu kursus bahasa Inggris ketika itu. Ada kursus apa yang namanya itu Word ya, Excel ya kan. Bermodalkan itulah ya akhirnya cari kerja di mana-mana, apapun dikerjain ketika itu kan. Akhirnya habis itu kebetulan salah satu keluarga ada ngajak saya ikut jadi pegawai sekretariat di Pemuda Pancasila.
Pemuda Pancasila. Waktu itu ya saya belum kuliah ya, tapi saya bilang siap. Yang saya pikirkan waktu itu adalah yang penting saya ini bisa kerja dulu, ya kan, nggak pikir gaji. Nggak pikir gaji. Nggak pikir gaji waktu itu gaji sekitar 75.000 sebulan. 75.000 sebulan. Ya. Tapi saya pikir memang kalau dihitung-hitung nggak cukup. Apalagi di kota Jakarta. Apalagi kota Jakarta. Tapi dengan semangat seperti itu, ya sudah. Akhirnya kira-kira 3 bulan saya kerja, dinaikkan gaji saya 150.000. Kira-kira terus berlanjut. Saya pikir nggak cukup juga. Nggak cukup. Akhirnya saya lihat di Pemuda Pancasila itu ada sebuah lemari kecil lah ya. Saya lihat lemari kecil itu ditaruh tempat-tempat taruh seperti plakat seperti ini kan. Waktu itu kebetulan ketua Pemuda Pancasila ini Pak Yoris Raweyai, yang sekarang tokoh politik Golkar ya kan. Iya. Ya, kita tahu betul sosok Pak Yoris waktu itu kan dianggap sebagai preman, mafia segala macam kan. Saya masuklah di Pemuda Pancasila itu. Akhirnya saya bilang sama beliau, Ketua, saya boleh nggak izin saya pakai ini satu satu baris itu. Kalau di di lemari itu kan saya geser plakat-plakat ini buat apa kalau itu? Saya mau jualan supaya saya bisa dapat tambahan ya kan. Jualan waktu itu, jualan stiker Pemuda Pancasila. Stiker. Kan nggak punya duit juga, nggak punya modal kan. Bagaimana cara modal? Mungkin modalnya waktu itu mungkin nggak nyampe 50.000 rupiah waktu itu kan. Modal. Saya belanja di Proyek Senen ketika itu. Mulailah jualan, ada yang beli, lama-lama kok lumayan juga ini penghasilan kan. Jadi hari-hari seperti inang-inang orang Batak. Belanja di Senen, bawa tas itu ya udah belanja. Nah, disitulah saya mulai bergaul sama adik-adik pelajar ketika itu. Kebetulan waktu itu yang di Pemuda Pancasila ada SAPMA, Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila. Itu ada sekitar 120 kampus sekolah ya waktu itu ya. Termasuk SMA 3, SMA 70. Akhirnya itu saya jadikan pasar buat saya. Iya. Jadi pasar ya kan. Di samping saya jual stiker, saya lihat waktu itu lagi heboh-hebohnya sepatu Dr. Martin. Iya. Nah, akhirnya saya pikir nih, kayaknya saya adik-adik mahasiswa ini rata-rata kan orang kaya. SMA 3, SMA 70. Karena saya rajin hari-hari di Proyek Senen itu, di situ kan banyak produk-produk aspal, asli tapi palsu. tapi kualitasnya bagus, ya kan? Kualitas bagus. Akhirnya saya belilah 2-3 biji, saya tawarkan. Ternyata itu respon pasarnya bagus. Ada yang minta, "Bang, aku pesen 2 pasang, aku 3 pasang." Waktu itu saya bilang, ini barangnya bukan barang asli loh. Gak apa-apa bang, ini bagus. Separuh harga. Waktu pasaran harga itu 300.000. Saya jual 150.000. Wah. Saya ambil selisihnya hanya 10.000 atau 20.000 rupiah. Itu yang beli ada yang 3 pasang. Mungkin dia lapor ke bapaknya kan barang asli. Jadi dia dapat untung, saya dapat untung. Iya. Jadi artinya itu di samping saya jualan stiker, saya jualan. Kadang-kadang saya lihat lagi di Proyek Senen itu zaman-zaman Monja, atau kan Monja? Monja ya. Pekan-pekan bekas. Saya lihatin ini kan kayaknya pasarnya bagus juga ini. Saya lihat celana-celana Kodorai, tahu kan Kodorai? Celana Bludru itu. Bludru itu kan. Jadi saya lihat ini kayak bagus-bagus kan, merek-merek luar negeri kan. Iya. Saya belanja misal 50 biji, 100 biji kan. Saya lihatin pasarnya bagus. Polanya gimana biar dapat untung? Saya beli bisa 50 biji. Ya rata-rata kan anak-anak SMA itu rata-rata pakai ukuran 27, 29, 31 kan. Waktu itu modalnya 8.000 rupiah. 8.000 rupiah. Akhirnya saya kasih ke laundry kiloan. Laundry kiloan kan udah wangi tuh. Iya. Plastikin tuh. Setelah diplastikin, saya jual waktu itu sekitar 12.000. Saya ada selisih untung 3.000 rupiah kan. Ada yang ngambil 10 biji, ambil 8 biji. Artinya tuh lumayan. Cuma seperti waktu itu saya nggak pernah bisa nabung duit. Nggak pernah. Kenapa? Ketika dapat keuntungan tuh diminta lagi sama adik-adik pelajar. Kalau pulang, "Bang, lagi ongkos tembang." Tapi kan menarik di sini, Pak. Berarti saya melihat abang orang yang membaca peluang berarti. Betul. Hal yang tidak dipikirkan oleh orang terpikirkan oleh abang. Siap. Yang menarik di sini adalah abang malah lebih memilih pola jujur.
Padahal kan waktu itu bisa juga tuh abang jual sepatu yang tadi abang bilang tadi jual 300.000 kan bisa juga dapat untung. Apalagi kota Jakarta itu kan cukup keras. Betul. Ibu kota itu cukup keras kehidupan. Betul. Kenapa abang memilih jalur itu? Ya. Padahal abang orangnya ingin terus mengejar kan bisa lebih instan. Kalau memakai pola, udahlah aku langsung tekan 300, ngapain aku harus jujur. Kenapa? Karena memang konsep itu sampai hari ini saya pertahankan. Dan insya Allah mudah-mudahan sampai kapanpun tetap saya pertahankan. Karena saya yakin tuh dalam dunia apapun yang paling penting itu kepercayaan. Dan saya buktikan itu. Kalau kita tidak ada kepercayaan mungkin nggak jadi DPR 3 periode. Gitu kan. Jadi menurut saya itu nggak usah khawatir kita nggak dapat rezeki. Nggak usah khawatir kita nggak sukses. Selama kita punya komitmen, selama kita jujur, kita ngomong fair. Kalau barang palsu ya kita bilang palsu. Iya kan? Dan justru itu malah dapat rezeki banyak kita kan. Ada hal yang menarik lagi di sini, Bang. Abang juga melihat inovasi ini penting. Ada sesuatu yang abang lihat, ini baju Monja. Kalau aku jual segini, pasti kan orang kurang peminat. Malah abang cuci. Betul. Abang kasih pewangi. Dan cukup sedikit itu untungnya lagi. Itu kan cukup melelahkan, Bang. Betul. Tapi kita happy. Yang make juga happy kan. Artinya dia kalau dia beli dengan misalnya yang baru dia beli 50.000, dia beli kita hanya 12.000, mungkin kualitas lebih bagus kita punya. Karena mereknya, walaupun itu Monja. Kenapa? Karena mereknya merek luar negeri semua. Kan bukan barang lokal itu. Itu kan barang-barang dari Singapura, dari mana-mana. Bahkan saya pakai itu juga barangnya kan. Yang kedua bukan hanya celana Monja, jaket bermerek itu kan. Saya beli sampai 100 jaket. Itu mungkin saya jual paling-paling 15-20 ribu kan. Itulah Bang Muslim. Itulah Bang Muslim saat itu. Tapi yang paling penting menurut saya itu ketika kita melakukan usaha itu antara yang membeli dan yang menjual harus dua-duanya happy. Termasuk di politik. Bagaimana yang memilih kita juga happy. Happy-nya kenapa? Artinya yang dia pilih itu bekerja, berbuat. Saya mungkin kalau nggak berbuat pun saya nggak mau maju lagi. Ngapain? Nggak ada manfaat buat masyarakat, ngapain? Sama dalam dagang juga kan. Coba kamu dagang. Hari ini kamu undang saya ke sini. Iya. Kalau saya nggak happy besok kamu datang. Nggak pasti datang. Kalau saya dibully ke sini diomongin macam-macam. Betul. Kedatangan saya tentu saya memberikan sesuatu yang positif. Nah, ini yang abang pakai berarti kejujuran. Betul. Membangun rasa percaya satu sama lain. Betul. Dan ini terjawab dengan abang 3 kali duduk di DPR RI. Iya. Nah, kalau saya lihat Bang, untuk seorang abang hari ini, malah kalau bisa saya bilang bukan abang, mesti kan panggil untuk abang. Iya. Legend of the people malahan nih Bang. 3 kali loh Bang. Dan itu adalah prestasi yang cukup luar biasa Bang. Apalagi hari ini kita tahulah kalau abang ini malah cukup dekat dengan anak muda. Betul. Cukup ya kalau kita bilang ya kalau misalkan kayak abang lah pulang lah pasti ya duduk dengan tokoh-tokoh ya kan, banyak duduk dengan ya pembesar-pembesar. Kenapa harus dekat dengan anak muda? Apa yang abang lihat potensi anak muda di sana? Iya. Pertama tentu anak muda itu masa depan bangsa, harapan bangsa. Dan anak muda itu sangat objektif, ya kan? Jadi kalau kita ingin membesarkan bangsa ya besarin anak-anak muda ini. Dan saya lakukan dimanapun, bukan hanya di Aceh gitu. Bukan hanya di Aceh? Bukan hanya di Aceh, dimanapun saya berada. Bahkan di kantor saya tamu saya bukan hanya dari Aceh aja, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Jawa. Ya karena buat saya itu saya tidak membeda-bedakan dia dari Aceh atau non Aceh, karena mereka generasi muda yang harus kita dukung, kita support sehingga suatu saat mereka harus jadi pemimpin-pemimpin yang memang bagus, yang punya karakter kan gitu. Hari ini persoalan bangsa ini kan kembali kepada pemimpin. Iya. Kalau pemimpin benar pasti bangsa ini bagus. Sama lah apakah dia bupati. Contoh misalnya teman saya itu bupati Banyuwangi. Iya. Itu Abdul Azwar Anas. Dulu Banyuwangi kan daerah Brong. Daerah yang sangat tertinggal. Iya. Daerah yang paling banyak preman, bahkan banyak hal-hal yang negatif. Tapi hari ini bisa disulap menjadi salah satu kota terbaik di dunia. Itu rakyatnya dari angka kemiskinan dari 16, sekian persen mungkin sekarang hanya 3-4%. Tidak ada yang nganggur orang lagi di sana. Dia membangun mall, dalam mall terbesar di Banyuwangi itu mall pelayanan publik. Jadi satu mall tuh semua pelayanan tuh satu atap. Mau nikah di situ,
mau bayar pajak di situ, ngurus semua satu mall. Itu adalah konsep pelayanan publik terbaik di dunia, bukan hanya Indonesia. Iya. Kenapa? Karena ada kemauan seorang leader, seorang bupatinya. Iya. Bahkan hari ini dia bisa dorong pariwisata. Mungkin hari ini yang datang ke Banyuwangi 5-6 juta orang setiap tahun. Siapa yang datang? Itu hampir seluruh aparatur sipil negara belajar bagaimana mengelola sebuah daerah yang bagus menurut saya. Sama lah kita DPR hari ini. Saya dari DPR tuh menurut saya tuh tidak ada yang istimewa. Tapi ketika istimewa itu ketika kita bermanfaat buat masyarakat. Iya, benar Itu baru sekali. istimewa. Bermanfaat tadi Bang. Apalagi kalau bisa sih begini ya, terus dan terus lah Bang. Karena anak muda ini sebenarnya adalah barisan di mana tonggak masa depan itu ada di tangan mereka. Betul. Dan hari ini Abang sangat memperhatikan sektor itu. Betul. Nah, konon lagi saya juga mengenal Abang nih kalau nggak salah kurang lebih di tahun 2012-2013 kala itu. Betul. Abang orang yang sangat semangat dalam mendorong kampus swasta menjadi kampus negeri. Betul. Betul. Kenapa Abang begitu intens melihat ini? Ya, Pendidikan di mata Abang tuh bagaimana sih? betul. Jadi maju mundur sebuah bangsa ini tergantung sumber daya manusia. Ya, kita tahu betul Aceh hari ini kita lihat dengan luas wilayah 23 kabupaten kota. Kita bisa melihat kan hanya mengandalkan Unsyah dan Universitas Malikus Saleh. Saya Malikus pikir kan Saleh, tidak Unim. cukup. Akhirnya waktu itu saya berpikir kita harus punya juga di pantai timur, di pantai tengah dan barat selatan. Iya. Akhirnya saya mencoba mendorong termasuk salah satu yaitu Universitas Samudra Langsa Iya, benar. yang tadinya tidak masuk kategori untuk didegrikan. Karena waktu itu saya lihat ada peluang dan kesempatan, itu saya prioritas. Waktu datang yayasan ke tempat saya ke Jakarta yaitu Pak Jamal, masuk Pak Rektor sekarang, Pak Asmadi dan teman-teman. Musim bagaimana nih kita perjuangkan negeri? Serius Bapak ini saya bilang. Iya. Karena apa kan mendirikan sebuah kampus itu kan harus punya keikhlasan Iya. dari pimpinan yayasan. Iya. Waktu itu terjadi perdebatan di mereka itu kayaknya agak tegang-tegangan kan. Saya panggil ke ruangan saya bilang, ini bapak-bapak ini kalau ingin saya perjuangkan nggak boleh ribut, saya bilang. Kalau bapak masih gontok-gontok saya tinggalin, saya nggak ngurus, saya bilang. Akhirnya nangis-nangis lah mereka sambil terharu di antara mereka. Ya udah kita siap, ikhlas, ya sudah, ikhlas kita urusin. Alhamdulillah mungkin dalam waktu 3 bulan kita bisa kita perjuangkan menjadi kampus negeri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya waktu itu bersama Mufti Riansah waktu itu, dan kita sudah dengar isu di kampus bakal negeri nih, dan itu sudah lama. Betul. Alhamdulillah waktu itu kita juga agak pesimis nih sama Abang malam itu. Yakin gak nih? Kok optimis sekali? Iya. Kok optimis sekali Abang waktu itu mengatakan insya Allah kita akan perjuangkan. Optimis itu berarti sudah ada di Abang saat itu. Oh ya. Bicara tadi kalau menilik ke belakang, Abang orang yang melihat peluang malah. Oh ya. Dan ini ada kesempatan, Abang dorong. Betul. Setelah Unsam, apa lagi Bang waktu itu? Habis itu Universitas Teguh Umar, Universitas Teguh Umar. Melabuh, Pantai Barat Selatan. Itu saya turun ke Melabuh. Saya kumpulkan bupati di satu, Kapolres dan Dim yayasan saya kumpulin. Saya bilangin, Bapak ini serius nggak? Mau kita itu padahal mereka sudah berjuang mungkin 15 tahun yang lalu. Cukup lama? Nggak ada report. Akhirnya saya bilang, oke. Semua saya bilangin, nggak pakai duit, nggak bayar, iya kan? Artinya apa? Semua kan harus ada ketulusan. Saya cek semua syaratnya. Pertama adalah status tanahnya dulu. Kalau tanah udah sertifikat berarti kita bicarakan dengan yayasan. Waktu itu memang sempat tegang sempat diurus. Tegang lagi, sama berarti Bang. Suatu ketika datanglah pimpinan yayasan ke tempat saya. Mengadulah mereka itu. Muslim, ini Pak Bupati ini belum membayar lahannya kepada masyarakat. Oke, saya telepon Bupati di depan dia. Pak Tito, Bupati Aceh Barat. Ini saya dengar kata ketua yayasan Bapak belum bayar tanah. Enggak, Pak Muslim, semua dinas semua udah saya beresin. Nih ngomong berdua. Ngomong antara ketua yayasan dengan Bupati via telepon. Waktu saya ajak makan mereka di restoran Jepang di Jakarta. Ngobrol lah berdua, clear, selesai. Oke, kita urusin. Nggak jangka waktu sebulan 2 bulan. Alhamdulillah disetujui oleh pemerintah, kita serah terima aset. Akhirnya kita berhasil kita perjuangkan menjadi negeri. Bahkan satu hal waktu itu ketika itu menjelang pemilu 2014. Periode saya kedua. Oh iya. Waktu
waktu itu masih Pak SB. Iya. Waktu itu kebetulan penyerahan SK itu di istana. Saya ditelepon khusus oleh Pak Bupati, Bang Muslim wajib hadir ke istana. Iya. Karena Bang Muslim ikut membantu kami. Saya bilang saya nggak bisa. Kenapa? Karena saya ada agenda di Biren. Waktu itu kita buat acara Kenduri Melayu. Saya hadirkan Dirjen segala macam sama Rafli Kanding sebagai penyanyi waktu itu ya kita hadirkan. Artinya nggak apa-apa, saya bilang silakan aja, saya nggak perlu ke istana, silakan Pak Bupati dan teman-teman, bahkan saya dorong Pak Rifki waktu itu, Pak Nova, karena ada pilsa biar beliau lah yang hadir di istana, saya nggak usah hadir. Ini aneh lagi nih berarti Abang. Aneh Abang nih berarti. Agak aneh sedikit Abang. Nggak ada yang Mesti aneh. kan seorang politis, pelaku politik itu kan bicara kepentingan Bang. Betul. Nah anehnya lagi, Abang malah di saat itu adalah kesempatan Abang untuk menunjukkan kinerja Abang. Kalau kita bilang bahasa umumnya pencitraan, sudah tepat itu waktu itu. Karena Abang sudah berbuat di sana. Betul. Kenapa Abang menolak malah dan mendorong orang-orang yang lebih layak dan orang-orang yang berasal dari dapilnya? Betul. Dan menarik lagi Bang, itu kan bukan dapil Abang. Betul. Dapil Abang kemari nih dari Biren, Aceh Tengah dan sampai ke Betul. Tamiang. Kenapa Abang? Maksudnya kan nggak ada dampak yang kayak mana untuk Abang. Kalau bicara seorang politik di sini. Tapi harus diingat ya, kita sebagai politisi itu setelah kita dilantik menjadi anggota DPR, kita sudah milih rakyat Aceh tanpa melihat apakah dapil 1 atau dapil 2. Itu kan saudara kita, keluarga besar kita, ya harus kita dukung. Persoalan saya ke istana tidak ikut tadi, kebetulan saya ada acara di Biren waktu itu, kan saya nggak mungkin tinggalin Pak Bu Dirjen segala macam di sana. Ya kebetulan kan bukan dapil saya juga kan. Artinya menurut saya berbuat itu bukan hanya persoalan pencitraan. Berbuat tuh harus ikhlas. Apa yang kita lakukan nggak usah kita hitung-hitung. Ya kalau nanti kita berbuat, yang penting kan bermanfaat. Sebaik-baik manusia kan harus bermanfaat buat orang lain. Ya kalau kita di DPR nggak manfaat, nggak usah jadi anggota DPR, jadi pedagang aja, jualan aja kita kan. Yang ketiga kan kita disumpah bos. Disumpah jabatan kita itu pertama harus memperjuangkan aspirasi rakyat. Harus memperjuangkan pemilihan, itu sumpah loh. Ketika kita DPR 5 tahun nggak berbuat apa-apa, pasti ada pertanggungjawabannya nanti. Pasti tanya, Muslim, selama kau DPR itu apa yang kau buat? Kan nggak mungkin kita bilang, oh ada rumah mewah saya 2 biji, ada mobil. Kan enggak itu, betul nggak? Oh ini kontribusi, kan seperti itu. Jadi saya tetap memegang teguh bahwa kita jadi DPR itu ya dilihat tidak dilihat, tahu atau tidak tahu, udah wajib hukumnya kita berbuat. Kan tidak harus lapor-lapor dulu bahwa oh saya buat ini, saya buat itu, ya biarin aja. Kan kita yakin nggak kepada Allah? Saya yakin. Kalau kita berbuat baik, Allah akan membahas yang baik. Kenapa mesti takut? Apa karena kita nggak muncul di media kita takut nggak dipilih? Nggak juga kan. Buktinya saya menjelang hari H nggak ada satupun media yang muncul nama saya di situ, nggak ada, ya biarin aja. Iyalah. Kok kita yakin kan? Itulah makanya kan menarik di situ Bang. Makanya kan kebanyakan kan mestinya memanfaatkan peluang di saat tahun-tahun itu dekat. Betul. Tapi Abang malah ya betul sih kayak Abang bilang, kita bicara ikhlas dan Allah akan membalas setiap kebaikan yang dilakukan, kan begitu Bang. Dan saat itu Abang berada di komisi yang membinangi bidang pendidikan. Betul, di Komisi 10. Konsen di sana. Betul. Fokus di sana. Betul. Malah kita dengar banyak nama-nama kawan-kawan, ada informasi beasiswa nih. Betul. Abang orang yang paling rajin memberikan informasi ini. Karena menurut saya begini, saya insya Allah itu sekarang hampir 150.000 lah anak-anak miskin yang kita bantu, khususnya beasiswa BIP, yaitu SD, SMP, SMA. Dan insya Allah mungkin dalam tahun ini ada sekitar 22.000 anak-anak juga kita bantu. Kenapa? Menurut saya itu kan itu persoalan keikhlasan lagi. Program pemerintah sangat banyak, mau nggak kita berbuat? Kan itu pertanyaannya. Kadang-kadang kan kita berbuat, kita hitung dulu ada untung nggak buat kita. Kalau nggak ada untung kita nggak mau berbuat. Kalau saya tidak, saya nggak, makanya saya bilang saya nggak ada beban mau dapil mana pun buat saya nggak masalah. Mungkin termasuk adik-adik mahasiswa yang ada yang kita bantu juga ke luar negeri, ya kan, ada yang kita bantu beasiswa. Dan sebagian juga bukan anak Aceh juga yang kita bantu. Selama mereka datang minta bantu, mau dia dari Bandung dari manapun, toh nggak ada masalah. Dan saya mungkin orang kementerian yang paling capek menghadapi rekomendasi saya. Pak Muslim kok banyak banget rekomnya katanya. Saya bilang begini, ya bapak-bapak nih bantu aja, kenapa? Kapan lagi membantu orang di saat kita punya posisi, di saat kita punya jabatan. Ketika tanda tangan kita masih dihargai orang, ya tanda tangan aja banyak-banyak selama itu tidak melanggar undang-undang. Dan saya lakukan itu.
Saya pun nggak kenal berapa banyak yang saya bantu, ya nggak pikir-pikir. Bahkan ada beberapa orang ketemu saya, Bang, makasih ya udah bantu beasiswa buat saya. Kapan? Kan abang tanda tangan, mana ingat saya. Malah abang lupa ya. Pak. Bahkan mungkin di beberapa negara kita ketemu mereka itu kan gitu. Karena buat saya itu, kita kan nggak boleh hitung-hitung apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita berpikir ini kewajiban. Jadi DPR itu kewajiban. Ya persoalan nanti output dari situ ya kalau kita berbuat sesuatu yang baik kan kita yakin Ya. dapat kebaikan itu. Dan hari ini abang berpindah komisi. Betul. Lalu di komisi sekarang saat ini. Betul. Kalau kemarin abang di pendidikan, abang fokus untuk pendidikan, terutama beasiswa, melihat pentingnya pendidikan. Kemudian salah satu anggota DPR RI yang sangat mendorong penegrian kampus di Aceh. Oke. Nah, berada di komisi pertanian, Bang. Oke. Yang di bagian ranah pertanian, perikanan dan kelautan. Oke. Ini menarik nih, terobosan apa yang sedang ada di abang saat ini? Oke, terima kasih. Jadi begini, saya melihat Indonesia ini 2/3 itu laut. Ya. Potensi luar biasa. Kita Aceh pernah swasembada pangan zaman Pak Ibrahim Hasan. Berapa ratus ribu lahan tidur. Berapa banyak anak-anak muda menganggur. Berapa ribu lulusan pendidikan setiap tahun. Apakah mereka mau jadi pengangguran semua? Harapan saya apa? Paling enggak dengan saya di Komisi 4 nih, saya bisa melahirkan mungkin ribuan petani-petani muda. Ribuan petani-petani milik, khususnya adik-adik mahasiswa ini. Mungkin tahun ini saya banyak kali program yang saya berikan buat adik-adik mahasiswa, khususnya yang mau bergerak di sektor pertanian. Kenapa hari ini kan kita harus membangun image bahwa pertanian itu sangat menjanjikan. Apalagi ketika perputaran uang setahun tuh di bidang pangan tuh 6.000 triliun. Masa nggak mau kita ambil sih peluang itu? Cara bertani hari ini kan sudah modern. Tidak lagi harus punya tanah 5 hektar, 3 hektar kan tidak. Kita punya tanah 200-300 meter kan kita bisa kembangkan dengan hidroponik. Kita bikin kolam lilit. Dan kalau kita mau seperti itu pasti survive. Contoh saya kasih lihat, saya sering bilang ada adik. Buka YouTube. Itu ada salah satu anak muda di Kendari. Dia waktu itu masuk kasus tertentu di penjara. Selama 2 tahun di penjara dia belajar tuh hidroponik. Setelah keluar penjara dia kan nggak mungkin, seorang napi kan sudah dicap susah dia untuk masuk kerja. Iya. Akhirnya dia buka usaha dengan modal 10 juta. Apa yang terjadi? Sekarang sudah menjadi milioner dia di bidang hidroponik. Artinya apa? Kalau dia punya kemampuan pasti bisa. Kita hari ini kan untuk belajar kan nggak susah. Manfaatkan gadget yang kita punya. Sederhana kan? Pertanyaannya mau atau tidak? Justru itulah yang harus saya lakukan hari ini. Ada kebanggaan buat saya ketika saya paling gak setiap tahun bisa melahirkan berapa banyak petani-petani muda. Berapa banyak adik-adik mahasiswa yang mau terjun di sektor pangan ini. Kenapa? Karena sangat menjanjikan. Bahkan banyak pengusaha-pengusaha lari ke sektor pangan. Ya. Bahkan mungkin sering dengar pernah nama seorang pengusaha yang sangat sukses di bidang perminyakan, yaitu Pak Reza Khalid. Mungkin sering dengar. Beliau sekarang malah punya perkebunan pisang paling besar di Lampung. Apa dia bilang ketika itu? Ternyata jadi petani tidak kalah saing juga untungnya dengan bisnis minyak. Coba bayangkan. Itu yang ngomong tuh orang paling survive di bidang bisnis ya. Siapa yang nggak tahu bisnis minyak itu kan? Artinya inilah saja edukasi anak-anak muda ini supaya mereka mau terjun. Coba bayangkan kalau setiap tahun kita bisa lahirkan sekian ribu anak-anak Aceh ini yang mau masuk ke sektor pangan ini. Termasuk hari ini saya bergerak di Kota Langsa, ini saya tinjau namanya Merandi Aceh. Merandi Aceh. Dengan Pak Geciknya namanya Pak Asnawi. Itu menurut saya sangat inovatif Pak Geciknya. Saya lihat. Itu semua digerakkan oleh anak-anak muda. Bahkan ketua pemuda itu mantan pengguna narkoba. Kita tahu betul desa Merandi itu tempat peredaran narkoba. Hari ini kan kita harus rubah. Bagaimana dulu desa yang banyak narkoba menjadi desa yang maju, desa anak-anak muda yang kreatif, melakukan berbagai kreativitas. Makanya saya datang, saya bilang saya akan bantu nanti, siapkan proposal. Saya bilang, butuh bibit saya kasih bibit. Toh bukan dari saya, uang negara kan? Iya, betul. Kan gitu. Pertanyaannya hari ini menurut saya kalau kita mau banyak sekali bantuan-bantuan pemerintah maupun swasta yang kita bisa dorong.
Tapi kalau kita tidak punya kemauan ya pasti nggak bisa. Apalagi kalau kita punya kepentingan di situ mau dapat sesuatu, saya yakin nggak kita lakukan. Iya benar-benar Bang. Dan abang orang yang siap untuk mendorong itu semua kan begitu Bang. Saya pikir itu justru buat saya yang membuat saya happy di situ. Happy. Kenapa happy? Karena keberadaan kita ada manfaat. Saya sering bilang, saya kalau mau kaya nggak usah cari uang di sini, saya dagang aja. Karena saya background saya Dari dagang tadi aja sudah banyak cara inovasi abang, banyak malah dari Monja bisa dari banyak hal peluang abang bisa lihat. Nah hari ini abang ingin terus berbuat. Menarik di sini Bang. Kalau dengan apa yang abang sampaikan tadi, wah ini luar biasa keberadaan abang di DPR RI dan manfaatnya kita di Aceh, terutama untuk anak-anak muda hari ini. Betul. Ada orang yang konsen untuk kita. Betul. Nah, mestinya kan saya menarik di sini adalah kalau kita bicara anggota DPR RI ini kan sudah besar, pejabat negara ini. Iya. Malah kok ketika abang pulang ke daerah setelah riset segala macam, mestinya kan abang istirahat, Iya. duduk tidur, jumpa dengan keluarga karena abang tugasnya jauh, pulang sekali-sekali jumpa dengan keluarga. Ini kok abang malah duduk-duduk dengan anak muda, malah masih memberikan semangat walaupun abang kalau saya lihat udah kecapean tapi abang masih semangat nih. Malah nih setelah ini abang ada jadwal-jadwal lagi nih duduk dengan orang-orang nih. Apa yang menarik di sana? Sedangkan abang udah 3 kali nih di DPR RI ini. Apalagi bang? Karena begini, saya turun ke beberapa desa, setiap ketemu anak-anak muda mereka mengeluh, Bang, apa yang bisa kami lakukan? Kasihlah kami program, kasihlah kami. Saya kadang-kadang mendengar seperti itu merasa